Saudara sedang bersama saya, Pendeta Karel Koro, dalam channel Renungan 7 Menit. Hari ini saya akan berbicara di bawah sebuah serial tentang berbuah. Dan tema edisi ini adalah buah jiwa-jiwa. Mari kita periksa Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan tadi menggambarkan tentang 10 orang kusta, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang yang butuh kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dituliskan, mereka tinggal berdiri agak jauh. Frasa tentang mereka tinggal berdiri agak jauh mengandung sebuah pengertian bahwa penyakit kusta mereka dinyatakan najis dari komunitas bangsa mereka. Mereka terpaksa harus berpisah dari orang-orang yang mereka kasihi, dari lingkungan pekerjaannya, dari lingkungan komunitas sosialnya, bahkan dari lingkungan keluarga yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kenajisan atau dosa membuat kita terpisah dari hadirat Tuhan. Percayalah saudaraku, bahwa dosa sama sekali tidak menyenangkan. Kalau ada orang yang hidup dalam dosa dan ia tetap merasa baik-baik saja, maka sebenarnya matanya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Di dalam kisah ini menarik karena Yesus tidak datang untuk merubah pola kultur yang ada. Dia tidak langsung menyembuhkan, tetapi Yesus minta 10 orang kusta ini untuk pergi menunjukkan diri mereka kepada imam-imam yang memiliki kapasitas untuk menyatakan tahirkah mereka atau tetap najiskah mereka. Yesus datang untuk memulihkan situasi akan hilangnya sebuah pengharapan. Namun dia juga tetap menghormati aturan main yang telah ditetapkan di tengah bangsa itu. Di dalam Matius 5:17 Yesus katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ayat yang ke-13 dari pembacaan kita mencatat, "Dan mereka berteriak, 'Yesus, Guru, kasihanilah kami.'" 10 orang kusta ini menyadari bahwa mereka terasing dan butuh ditahirkan kembali. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak bisa mendekatkan diri kepada Yesus dan murid-muridnya, sehingga mereka mengambil jarak yang cukup jauh sesuai dengan aturan yang ada. Seraya mereka berteriak seakan takut kehilangan kesempatan di mana mereka berjumpa dengan Yesus ketika itu. Hal ini baik. Yang menakutkan adalah ketika mereka sedang terasing, namun mereka merasa tidak butuh ditahirkan. Ataupun mungkin mereka butuh, namun kaki enggan melangkah untuk datang kepada Tuhan untuk ditahirkan. Saya bersyukur, walaupun mereka berdiri agak jauh, namun mereka tetap berseru dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudaraku, Imamat 13 ayat 45-46 mencatat, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Mengapa mereka berteriak? Karena itulah ketetapan sejak zaman Musa dan Harun, bahwa mereka diasingkan atau terisolasi. Saudaraku, dosa dan kenajisan kita membuat kita terpisah. Tapi jangan khawatir, selama engkau ingin berseru dan berteriak, Yesus tidak akan pernah menjauhkan dirinya daripada engkau. Mendekatlah kepadanya dan dia akan menjawab doa dan pergumulan saudara. Karena setelah saudara dan saya berjumpa dengan Yesus, setelah kita hidup dalam pertobatan, setelah hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, setelah kita berjalan mengikut Yesus dalam hidup kita, dan ketika kita sudah melayani Tuhan di dalam hadiratnya yang kudus, maka saudara dan saya perlu mempertanyakan hal ini. Mengapakah kita perlu melahirkan jiwa-jiwa baru dalam hidup kita? Hal yang pertama, karena banyak jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan. Ayat 14 dari bacaan kita mencatat, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Siapakah yang mau berdiri menjadi imam di akhir zaman ini untuk menolong orang berdosa supaya diselamatkan, supaya mereka dapat mengalami kasih Tuhan, supaya mereka bisa ditolong untuk ditahirkan dari kenajisan mereka, supaya kita bisa membawa keluar mereka dari dosa dan pelanggaran mereka. Bahwa kitalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam instruksi itu sebenarnya Yesus mau bilang, kamu sudah sembuh. Ketika dia berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mari kita menjadi imam-imam yang menolong mereka untuk keluar dari kenajisan dan dosa mereka. Hal yang kedua,
Mengapa saya perlu melahirkan jiwa-jiwa baru dalam hidup saya? Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Memang betul tidak semua petobat baru akan mau dibina lebih lanjut. Tetapi itu bukan berarti kita menutup mata kita kepada para petobat yang mau memberi diri mereka untuk dibina lebih lanjut. Disinilah peranan komunitas orang percaya. Mereka juga butuh komunitas rohani untuk bertumbuh secara rohani. Saudaraku, kita sedang berada kepada situasi di mana seluruh dunia sedang sadar kepada suatu virus COVID-19 atau kita kenal sebagai virus corona. Pemerintah sudah menetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Saya pribadi melihat ini sebagai masa penuaian yang sudah tiba. Banyak orang akan butuh Tuhan. Banyak orang akan berlari dan menyadari akan dosa dan pelanggaran. Banyak orang akan mulai berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Inilah saat penuaian itu tiba. Banyak orang akan sadar dari keterbatasannya dan mulai mencari Tuhan sambil mereka menyadari memang kami terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, kita harus berdiri sebagai imam untuk menyediakan wadah pembinaan lebih lanjut untuk mereka yang sedang datang dan berseru kepada Tuhan. Mengapakah saya perlu melahirkan jiwa-jiwa baru dalam hidup saya? Hal yang ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan, karena masa penuaian sudah tiba. Lukas 17 ayat 16 berkata, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, jangan heran karena petobat-petobat baru akan segera lahir dari bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Ketika usaha medis terbatas, ketika usaha manusia mencapai titik batasnya, mereka akan berkata, dari manakah pertolongan kami? Dan ketika itu, Yesus akan datang dan memberikan jawaban. Lalu mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pertobatan akan segera terjadi. Masa penuaian akhir sudah tiba. Saatnya gereja Tuhan bersatu menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita sedang berdiri di masa akhir dari penantian pengantin wanita akan kedatangan sang pengantin pria, yaitu anak domba Allah yang kelak memerintah dalam kekekalan selama-lamanya. Siapkan diri kita untuk menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini. Mengapa saya dan saudara perlu melahirkan jiwa-jiwa baru dalam hidup kita? Yang pertama, karena banyak jiwa sedang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, banyak jiwa yang sudah siap dibina lebih lanjut, seperti satu orang kusta yang kembali tersungkur di kaki Tuhan. Yang ketiga, karena masa penuaian sudah tiba, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang berseru dan mengasihi Dia. Banyak jiwa butuh pertolongan, banyak jiwa siap dibina lebih lanjut. Masa penuaian sudah tiba. Mari kita lahirkan jiwa-jiwa dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa, kami percaya ladang sudah menguning. Oleh karena itu kami mau berdiri sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Kami mau sehati untuk tuntaskan amanat agung-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.